Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe channel saya. Bagi yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi studi kelayakan bisnis, proposal usaha, dan pengembangan usaha pada mapel perencanaan bisnis kelas 10. Simak penjelasannya ya. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, tujuan dari diadakannya studi kelayakan bisnis adalah yang pertama menghindari penanaman modal yang besar sehingga kegiatan kurang memberikan keuntungan. Yang kedua, untuk mempelajari usulan suatu proyek dari segala sisi atau aspek secara profesional agar pada akhirnya bisa mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Menurut Umar 2005, pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, pihak investor. Membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan. Yang kedua, pihak kreditor. Pihak kreditor sebelumnya mengkaji studi kelayakan bisnis serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Yang ketiga, pihak wirausaha atau pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat. Studi kelayakan usaha diperlukan sebagai kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, aspek studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek penting yang harus diteliti, yaitu 1. Aspek pasar, meneliti tentang permintaan suatu produk atau barang atau jasa berupa luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk yang bersangkutan. Yang kedua, aspek pemasaran, meneliti segmen, target, posisi produk, kepuasan konsumen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urusan marketing. Yang ketiga, aspek teknik dan teknologi, meneliti kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Yang keempat, aspek sumber daya manusia, yang meneliti tentang peran sumber daya manusia dalam pembangunan proyek bisnis, juga peran sumber daya manusia dalam operasional rutin bisnis setelah proyek selesai dibangun. Yang kelima, manajemen, meneliti tentang manajemen pada saat pembangunan proyek bisnis dan juga manajemen saat bisnis dioperasionalkan secara rutin. Selanjutnya, aspek keuangan, meneliti tentang perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengadaan harta tetap proyek. Selanjutnya, aspek sosial, politik, dan ekonomi, menganalisis kondisi eksternal di luar perusahaan yang dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, aspek lingkungan industri, meneliti tentang persaingan dan kondisi lainnya yang mempengaruhi perjalanan suatu bisnis. Aspek yuridis, meneliti tentang hal-hal yang menyangkut badan hukum perusahaan, izin operasional, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek lingkungan hidup, di mana analisis dilakukan untuk meneliti pengaruh operasional bisnis terhadap lingkungan sekitarnya, seperti kesehatan, polusi, pencemaran, dan lain-lainnya. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, suatu perusahaan memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama, penemuan ide proyek. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, melakukan pengolahan data. Yang keempat, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Materi selanjutnya adalah proposal usaha. Proposal berasal dari bahasa Inggris to purpose, artinya mengajukan. Pengertian proposal usaha yaitu media yang menjelaskan profil usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha. Proposal usaha merupakan sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur internal maupun eksternal mengenai usaha tersebut. Menurut Yusron 2013, tujuan proposal usaha yang pertama untuk memperoleh bantuan modal dari investor. Yang kedua, memberikan gambaran tentang kinerja bisnis kepada pihak luar. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi pengusaha agar fokus pada usahanya. Dan yang keempat, untuk mendapatkan kesempatan meraih keberhasilan.
Selanjutnya, manfaat proposal usaha. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat pembanding. Yang ketiga, memberikan gambaran sumber finansial yang jelas. Yang keempat, membantu memahami persaingan faktor ekonomi. Yang kelima, memberikan gambaran informasi potensi pasar. Dan yang keenam, pengembangan dan pengujian strategi yang diharapkan. Selanjutnya, faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal usaha. Yang pertama, tujuan yang realistis. Tujuan yang dicapai disesuaikan dengan kemampuan spesifik dan dapat diukur serta ada kesatuan antara waktu dan parameter pengukuran. Yang kedua, fleksibilitas. Penyusunan proposal disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, batas waktu. Setiap tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam proposal usaha harus dibuat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat, komitmen. Semua pihak harus terlibat berkomitmen untuk mendukung usaha tersebut. Nah, bagaimanakah isi proposal usaha? Pertama, berisi uraian usaha, menjelaskan tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan pengusaha. Yang kedua, produk, menjelaskan mengenai bentuk, ukuran, jenis, kegunaan, kuantitas. Pilih produk berdasarkan permintaan konsumen, kebutuhan konsumen, daya beli konsumen, persaingan pasar, dan sumber daya penunjang. Yang ketiga adalah lokasi usaha. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha. 1. Kedekatan dengan bahan baku, kedekatan dengan konsumen, kemudahan mendapatkan tenaga kerja, fasilitas transportasi, dan sikap masyarakat sekitar. Isi proposal usaha yang keempat adalah pasar. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, menetapkan segmen pasar. Yang kedua, target konsumen. Yang ketiga, strategi konsumen. Dan yang keempat, kebijakan harga. Isi proposal usaha yang kelima adalah persaingan. Dalam proposal usaha harus menyertakan posisi perusahaan terhadap pesaingnya atau kompetitor. Yang keenam, laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak luar akan bekerja sama dengan kita akan mengetahui likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Yang ketujuh, manajemen, menjelaskan status badan usaha yang dijalankan, apakah masih berupa PT, CV, atau badan usaha yang lainnya. Selanjutnya, personalia, menjelaskan susunan organisasi suatu perusahaan. Selanjutnya, proposal kredit. Proposal kredit berisi lampiran dokumen penting seperti akta pendirian, SIUP, sertifikat tanah. Nah, berikut ini adalah sistematika penulisan proposal usaha. Silakan disimak ya. Bab 1, pendahuluan berisi A. Latar belakang, B. Visi misi, C. Tujuan, D. Uraian singkat. Bab 2 berisi profil perusahaan. A. Jenis usaha, B. Nama perusahaan, C. Lokasi usaha. Bab 3 berisi struktur organisasi. A. Struktur perusahaan, B. Peran dan tugas. Bab 4 berisi produk perusahaan. A. Jenis produk, B. Proses pembuatan produk, C. Keunggulan produk. Selanjutnya, bab 5, target pasar. A. Segmentasi pasar, B. Target pemasaran. Bab 6, promosi dan pemasaran. Berisi strategi promosi, strategi pasar, situasi persaingan, masalah penetapan harga. Bab 7 berisi analisis resiko. Bab 8 berisi laporan keuangan, yaitu perkiraan finansial dan sumber penggunaan dana. Bab ke-9 berisi jadwal pembagian waktu, dan yang terakhir berisi lampiran. Nah, itu tadi skema penulisan proposal usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan usaha. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan usaha?
Menurut Stanford, pengembangan usaha yaitu aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen dan memiliki badan usaha. Dalam pengembangan usaha, kita memerlukan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk melakukan perluasan dan peningkatan mutu serta jumlah produksinya. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan usaha. Menurut Subagyo, jenis-jenis pengembangan usaha yang pertama, pengembangan vertikal. Pengembangan dengan cara menciptakan inti usaha baru yang masih berkaitan dengan usaha utama secara langsung. Yang kedua, pengembangan horizontal, yaitu pengembangan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keuntungan secara komparatif. Selanjutnya, aspek-aspek pengembangan usaha. Aspek-aspek pengembangan usaha yang pertama adalah 1. Aspek strategi. Yang kedua, aspek manajemen pasar. Yang ketiga, aspek penjualan. Dalam aspek strategi dibahas tentang penelitian jenis usaha baru, menciptakan pasar baru, dan menciptakan produk baru. Yang kedua, aspek manajemen pasar. Yang pertama, menguasai pangsa pasar, mengolah peluang pasar, dan yang ketiga, membuat strategi pemasaran, dan yang keempat, memasarkan produk. Aspek penjualan menyangkut tindak lanjut penjualan, banyak volume produk yang akan dijual, tingkat keamanan proses, dan lain-lain. Selanjutnya, cara pengembangan usaha. Yang pertama, fokus pada satu produk atau jasa. Yang kedua, kembangkan lini produk untuk melengkapi produk yang sudah ada. Yang ketiga, carilah cara meningkatkan penjualan kepada pelanggan yang sudah pernah mencoba produk kita. Yang keempat, jika kita sudah mulai kewalahan menangani produk sendiri, kita dapat mulai mempekerjakan seseorang. Manfaatkan iklan secara online, bisa membuat website maupun sosial media. Yang keenam, bisa bergabung dengan pemilik bisnis lain. Begitu kita bisa mendapat rekan kerja baru dan mendapatkan pengalaman yang berharga. 7. Perluaslah pemasaran, kita bisa memasarkan ke pasar yang lain. Dan yang kedelapan, memasarkan melalui sosial media online. Dan yang kesembilan, menggunakan bisnis waralaba. Untuk sosial media, kita bisa menggunakan Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram, bisa juga menggunakan TikTok, maupun bisa memasarkan menggunakan snack video. Bisnis waralaba atau dikenal dengan nama lain bisnis franchise. Bisnis waralaba merupakan bentuk kerjasama antara pemilik merek, produk dagang atau sistem operasional dengan pihak kedua berupa izin pemakaian merek, produk dagang, maupun sistem operasional. Selanjutnya ada soal latihan, silahkan dikerjakan ya. Yang pertama, jelaskan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi ide proyek yang akan dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, jelaskan manfaat adanya proposal usaha bagi seorang wirausaha. Yang keempat, sebut dan jelaskan syarat-syarat proposal usaha yang baik. Dan yang kelima, berikanlah contoh aspek penjualan dalam pengembangan usaha. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.